kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Tidak ada belajar. Vale.
Gerak, gerak. Iya. Bibina kok Pagi Bu. selamat pagi. Silakan duduk, Mas Farid. Ibu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Mungkin karena saya terlambat Bu. Ya benar, memang semua orang itu pernah melakukan kesalahan, ya, termasuk semua juga. Namun setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu terlambat berangkat sekolah? Saya capek Bu. Ngantuk. Soalnya semalam main game sampai jam 12 malam. Kayaknya saya bangunnya kesiangan. Ya. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana ya? Disiplin Bu. Ya, kamu tahu ya, kalau apa kamu punya solusi masalah itu? Iya Bu punya. Pertama, saya minta maaf karena saya terlambat masuk sekolah. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan berusaha tidak terlambat lagi. Oh ya, baik. Itu apresiasi kedisiplinan kamu, bagus dan boleh silakan kamu boleh berjalan kembali. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Terima kasih Bu Isna. Saya merasa sangat senang karena saya tidak diberi sanksi atas kesalahan saya. Saya hanya diberi motivasi. Kedepannya saya akan memperbaiki dan mentaati tata tertib sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Nanti Kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? berkaitan dengan tugas Bu. Oh ya benar. Ya memang seperti saya ya semua orang itu melakukan kesalahan, termasuk saya juga ya. Setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Kenapa kamu membuat saya begitu?
Bu. Belum. Yang punya kelas tangan. Selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ya ternyata kamu tahu ya apa kamu bisa mengajukan solusi untuk masalah ini. Iya Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak membuat tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Isna dan saya akan mengumpulkan besok. Baik, Ibu apresiasikan kamu selalu bertanggung jawab, nah kamu bagus, kamu boleh kembali istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Aditya Rama. Terima kasih Bu Isna. Saya merasa senang karena saya tidak diberi sanksi atas kesalahan saya, hanya diberi motivasi. Kedepannya saya akan perbaiki dan mentaati tata tertib sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Terima kasih telah hadir di acara diseminasi budaya positif di sekolah di SMK PGRI 2 Taman. Ya. Perkenalkan, mungkin sudah pada kenal saya Bapak Ibu ya. Nah, ya saya Isna ini dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Pemalang dari SMK PGRI 2 Taman. Saya akan mendiseminasi budaya positif di sekolah kita SMK PGRI 2 Taman. Mungkin Bapak Ibu sudah berjalan budaya positif di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif? Ya, kebiasaan yang baik atau keyakinan-keyakinan ya. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang berkembang di sekolah dan berpihak pada murid, sehingga menimbulkan karakter baik dari diri murid dan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu merupakan budaya positif. Nah, sebelum kita menuju ke budaya positif ya, kita ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, jika hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu setuju apa tidak? Menurut Bapak Ibu, jika hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Ya. Kemudian memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu setuju apa tidak setuju? Kemudian anak, kemudian pemberian hukuman itu seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar. Menurut Bapak Ibu setuju apa tidak setuju? Pemberian hukuman yang kedua? Tidak setuju. Ya, kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Ragu-ragu, enggak ada. Jawabannya antara setuju dan tidak setuju. Bisa jadi, ya. Nah, di sini ini pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan kita bahas pada kegiatan diseminasi ini, ya. Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman itu seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Kemudian yang ketiga memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Ya. Pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Sekolah idaman merupakan sekolah yang sesuai dengan cita-cita. Ya. Lantas bagaimana cita-cita pendidikan yang ada di sekolah? Ya, sekolah itu tentunya dapat menuntut ilmu dalam keadaan nyaman
untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Ya, keadaan nyaman di sekolah dapat diciptakan dengan sekolah tanpa penindasan, tanpa bullying dan kekerasan oleh semua warga sekolah. Ya, dengan demikian seluruh warga sekolah bergotong royong menciptakan sekolah yang aman, itu supaya menciptakan budaya positif. Sekolah itu ibarat sebagai tanah yang bercocok tanam, ya, di mana guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan dengan cara melindungi murid dengan hal yang tidak baik. Ya, dengan demikian karakter murid itu akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, anak yang tadinya malas dia akan menjadi semangat, ya, bukan sebaliknya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama sekolah merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka pembelajaran akan sulit terjadi. Ya, dengan demikian kita sebagai seorang guru itu mempunyai tanggung jawab bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga buat memerintah diri sendiri. Itu menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ya, persepsinya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Kita seringkali mungkin menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Ya, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu teori menurut Alfie Kohn, ya, tentang dihukum oleh penghargaan. Ya. Nah, dihukum oleh penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang, ya, kemudian tidak efektif, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dapat mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Ini dihukum oleh penghargaan, ya. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi, mungkin sering mendapat apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu ingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, ya, pengakuan kepada semua murid, ya, secara konsisten maupun fokus pada proses. Ini dalam memberikan sebuah apresiasi, ya, kepada murid. Ya. Contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan, ya. Kemarin saya perhatikan, ya, kemudian nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, ya. Ini kata-kata pembukanya. Kemarin saya perhatikan kamu malas belajar. Nah, kemudian contoh lagi, saya menghargai kehadiran Anda karena sudah mengikuti pembelajaran. Ya, terima kasih untuk waktunya sudah mengikuti pelajaran. Itu merupakan rasa tanggung jawab. Ya, kalau saya menghargai itu nilai kebajikannya itu kepedulian. Ya. Ngantuk Bapak Ibu? Ya, nah, masih semangat ya? Ya, masih. Apa mau ice breaking? Ice breaking biar badannya tidak terlalu kaku, ya. Ya, dia tidak ensokan. Ya. Mau ice breaking apa Bapak Ibu? Ada yang bisa memimpin? Bisa memimpin ice breaking di depan? Ya, seorang manajer. Silakan yang mau memimpin ice breaking.
Kadang dari sakit es breaking. Ya. Es poci. Ya, kita mau es breaking apa Bu Dinda? Marina menari di atas menara, berarti berdiri semua. Ya, yang mau nyanyi Bu Dinda apa? Nah, silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Aduh. Ya, biar ototnya tidak terlalu kaku, ya. Ya. Gimana Bu Dinda gini? Marina menari di atas Marina menari di atas menara, ya. Jadi Marina menari di atas menara menari di atas Nah, Pak Asep aja ini kayaknya bagus ini. Ayo kita sama Pak Asep biar Pak Asep kan biasa nyanyi, biasa joget. Ayo Pak Asep silakan. Ya. Kalau suruh joget encoken, ya. Padahal Giole bagus, ya, pintar sekali, ya. Berarti Marina menari di atas menara menari di atas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran dari lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama sekolah merasakan tekanan dari lingkungan, maka pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, kita sebagai seorang guru itu mempunyai tanggung jawab bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah. Dan akhirnya karakter-karakter tersebut jadi kebiasaan-kebiasaan dalam membuat sebuah budaya positif. Ini yang terakhir ketiga eksekusi. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Kita biar dulu penggerak dulu ya. Gerak ya. Nah, bagaimana perasaan murid kalau ditegur seperti ini, ya? Apa anak merasa senang, ya? Murid itu akan merasa bersalah, ya. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya, ya. Murid mungkin akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, ya. Sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat-rapat, ya, di dalam diri. Berarti seorang siswa itu menahan perasaannya, ya, diem, ya. Tidak seperti murid penghukum, ya. Murid bisa memberontak. Kalau ini dia dipendam sendiri perasaannya, ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga seorang teman, ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya. Di mana guru itu di posisi teman menggunakan hubungan yang baik atau dengan cara bercanda, ya, untuk mempengaruhi anak tersebut, ya. Contohnya ini kata-katanya, ayo bantulah demi bapak saya, ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, ya. Biasanya kan seperti itu, ya. Mungkin kita menghadapi anak disuruh beres-beres tidak mau, akhirnya ya sudah, kali ini tidak apa-apa, saya bereskan ibu, besok beresin sendiri, ya. Nah, di sini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu,
maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya. Jadi seorang siswa malah menganggap dia bestinya. Nah, jadi kalau semuanya dia tidak membantu, masih dia nggak teman dengan saya, ya gitu. Ya, karena bahasanya kan besti ya, Pak Dapin ya. Ya, Pak Dapin kan besti. Ya. Ya, pada saat guru tidak membantu, dia murid akan merasa kecewa dan tidak lagi berusaha lagi. Hal ini untuk timbul murid hanya bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru yang lain. Jadi dia bisa melihat mana yang guru berteman, maka yang tidak. Ya. Biasanya pada posisi teman ini itu nadanya ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid dengan mata senyuman ya, secara humor ya, biasa bilang sama teman ya. Ini contohnya kata-katanya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu, kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi ya, sambil ketawa. Ya sudah nggak apa-apa, sana duduk. Nah kayak gitu ya. Nanti Pak Guru bantu kamu ini ya, sambil senyum-senyum ya. Itu kalau di posisi teman. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Kalau senyum-senyum sendiri nanti menakutkan ya. Ya ini teman. Nah, bagaimana perasaannya murid jika ada guru yang seperti ini ya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ya. Mungkin termasuk dampak positif juga, ada negatifnya juga ya. Di sini dampak positif ya, itu dia mengandalkan guru karena guru itu membantunya. Contoh, kamu nggak usah ikut pelajaran saya, nilainya akan tinggi ya, karena kamu teman saya, bestie saya ya. Tidak ya. Ya. Ya, jadi mengandalkan karena guru itu mesti membantu ya. Nah, akibat dari posisi teman ya, ini si seorang Adi ini hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut. Jadi dia patuh terhadap satu guru, tidak guru yang lain. Ya, pasti ya. Anda pasti lulus karena kamu telah memboncengkan saya. Ah, boleh ya. Itu bisa ya. Nih. Berarti sebagai teman ya itu ya. Ya, ada contohnya ya Bapak Ibu ya, besti. Kemudian kita posisi kontrol yang keempat itu sebagai pemantau. Ya, pemantau itu berarti pengawas atau mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku-perilaku. Tanpa harus memukul ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik hal besok lagi? Ya, ini perkataan pada validasi kebutuhan ya. Kemudian pada menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, contohnya kata-katanya yang sering kita ucapkan biasanya, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal seperti apa yang kamu inginkan, ya, kamu ingin jadi anak seperti apa, ya, apa yang kamu rasakan, ya, ketika kamu melakukan itu dan kamu ingin menjadi seorang apa ya, orang seperti apa, itu pada saat menanyakan keyakinan kelas ya, menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh ada penerapan
segitiga restitusi. Ya. Benar. Ora krungu iki. Ora krungu. Krungu. Ininya nggak usah ya, ini aja. Nah ini refleksi ya Bapak Ibu. Dari pemaparan tadi ya, mungkin hal-hal baru apa yang mengubah paradigma yang telah didapatkan di sini ya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini ya, mengikuti budaya positif. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab mengubah paradigma apa? Monggo Bu Rohma mau jawab? Hal itu mengurangi hukuman ya, berarti mengubah itu karena hukuman itu sekarang tidak, kalau bisa tidak ditiadakan, berarti tidak ada hukuman karena menghukum itu kita harus ada konsekuensi ya, jangan ada hukuman ya. Dengan adanya paradigma ini ya, yang tadi budaya positif, kita tidak boleh membuat hukuman kepada siswa ya. Kalau kita mau menghukum berarti harus ada keyakinan kelas dulu atau keyakinan sekolah, peraturan sekolah ya. Kemudian perasaan muncul setelah ini, perasaannya sangat senang ya, karena kita